Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bianca Alentasya dengan NPM 1915012003 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2019. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Daud, Pak Klik dan juga Pak Agung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil perancangan arsitektur 6 yang berkaitan dengan merancang hotel konvensi bintang 4. Berikut adalah perspektif dari Hotel Konvensi Bintang 4 yang saya rancang. Kemudian langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu studi presiden. Yang pertama ini adalah bangunan landmark hotel yang berada di Columbia dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Pada studi presiden ini saya mengambil referensi bagian eksterior, interior, dan juga konsepnya berupa bagian building. Kemudian selanjutnya adalah Golden Tower Apartment. Bangunan ini terletak di Paris dengan luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Bangunan ini saya mengambil referensi pada bagian eksteriornya, terutama pada bagian sun shading. Kemudian pada bangunan yang ketiga adalah River Bridge Residence. Pada bangunan ini saya mengambil dominan pada eksterior, namun ada beberapa bagian pada bagian interiornya saya mengambil referensi. Namun pada bagian eksteriornya saya mengambil gubahan mantan masanya berupa tabung yang saya gunakan sebagai referensi untuk merancang hotel saya pada bagian tower. Kemudian selanjutnya adalah Hout Amsterdam Residential Building. Bangunan ini saya mengambil referensi pada bagian eksterior, struktur, dan juga interiornya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah introduction. Introduction ini di mana sebelum kita merancang bangunan, kita harus membahas beberapa poin-poin yang berkaitan dengan apa yang akan kita rancang. Nah, di sini karena saya merancang sebuah hotel, maka cakupan poin yang akan saya bahas itu adalah hotel konvensi, Universitas Lampung, masyarakat, ruang publik, dan juga social distancing. Hotel itu sendiri juga memiliki suatu pengertian, yaitu suatu jenis akomodasi yang dikelola sebagai bagian integral dari usaha pariwisata yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hotel konvensi itu sendiri merupakan perusahaan jasa akomodasi penginapan yang sistem kerja dan pelayanannya mengikuti standar umum yang telah diterapkan. Sesuai standar perhotelan. Standar perhotelan itu juga biasanya mengacu pada standar internasional yang sifatnya umum atau general. Kemudian saya di sini membahas tentang Universitas Lampung dikarenakan hotel yang akan saya rancang ini memiliki site yang berada di kawasan pendidikan. Universitas Lampung itu sendiri adalah salah satu perguruan tinggi yang menuju BHPT sehingga seluruh kegiatan dan pembiayaannya itu dilakukan secara mandiri. Nah, dengan demikian untuk menunjang seluruh kegiatan di Universitas Lampung itu perlu adanya pembangunan infrastruktur pendidikan yang juga mendukung pendapatan Universitas Lampung dalam bentuk komersial. Kemudian pasti akan adanya masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem-sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif. Kemudian adanya ruang publik dan juga social distancing. Kemudian selanjutnya adalah problem, yaitu di mana masalah sebelum kita merancang sebuah bangunan, yaitu Universitas Lampung merupakan sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seringkali mengadakan seminar nasional maupun internasional ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan konvensi. Kemudian hal ini mengundang pendatang lokal maupun internasional menuju ibu kota Provinsi Lampung guna ikut serta dalam kegiatan seminar atau kegiatan konvensi lainnya yang berpengaruh terhadap kebutuhan hunian sementara. Dengan menimbang segala aspek tersebut, maka pembangunan hotel bintang 4 ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan akan hunian vertikal yang bersifat sementara serta ditunjang oleh fasilitas penunjang lainnya. Kemudian akan ada beberapa problem lagi terkait bagaimana kita bisa merancang sebuah hotel agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu pertama ada bagaimana merespon kebutuhan sementara dari pengguna ke fasilitas bangunan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan sarana dan prasarana dan sirkulasi optimal pada bangunan.
Kemudian bagaimana sebuah desain dapat meningkatkan keterhubungan antar ruang dengan sekitar tapak bangunan. Kemudian bagaimana mengoptimalkan view, orientasi, dan masa bangunan. Kemudian bagaimana menghadapi permasalahan pada bangunan. Cakupannya adalah program ruang, sistem struktur dan konstruksi, serta utilitas, desain fasad ruang yang diperlukan, kemudian dan juga yang terakhir adalah zoning aktivitas. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan juga batasan. Jadi tujuan dari perancangan ini adalah tersedianya fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang baik untuk kepentingan konvensi maupun kepentingan lainnya. Kemudian menunjang seluruh kegiatan konvensi di luar maupun di dalam kampus dalam berupa pembangunan infrastruktur pendidikan yang juga mendukung pendapatan Universitas Lampung Kemudian yang ketiga adalah membuka lapangan kerja baru bagi penduduk Kota Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir adalah menambah daya tarik kawasan Universitas Lampung dan juga Kota Bandar Lampung. Kemudian ada batasan dalam merancang. Nah, perancangan ini dibatasi sesuai dengan fasilitas pelayanan hotel dan gedung pertemuan yang sesuai standar dan melihat dari isu-isu lokal serta peraturan yang terdapat di lokasi perancangan. Maka dalam hal ini Hotel Bintang 4 dan Convention Center merupakan judul rancangan yang dipilih. Selain itu, ketentuan dimensi ruang yang digunakan nantinya merujuk pada standar perancangan hotel dan gedung pertemuan yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian pembahasan selanjutnya masuk ke analisis. Yang pertama adalah analisis makro. Analisis makro ini adalah cakupan besar wilayah provinsi dari site yang terpilih gitu. Jadi provinsi yang terpilih adalah Provinsi Lampung, provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung ini memiliki 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan 2 kota metro serta 13 kabupaten. Nah, Bandar Lampung itu merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Lampung, ditunjang dengan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah sarana perhotelan. Keberadaan hotel di tengah-tengah masyarakat dirasa semakin penting bagi para pendatang dan penduduk Lampung sebagai kebutuhan tempat untuk menginap dalam berbagai keperluan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya bisnis dan pariwisata di Lampung membuat bisnis akomodasi perhotelan semakin meningkat dan bersaing cukup ketat di Lampung. Luas wilayah, kepadatan penduduk dan juga batas-batas wilayah bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis meso. Analisis meso ini adalah cakupan di kecamatan site terpilih. Nah, kecamatan yang dibangun site terpilih ini adalah kecamatan di mana lokasi site ini berada itu adalah Rajabasa. Nah, Kecamatan Rajabasa ini merupakan kecamatan di Kota Bandar Lampung, Indonesia yang terdiri dari 7 kelurahan, diantaranya Gedung Beneng Baru, Rajabasa, Rajabasa Jaya, Rajabasa Nunyai, dan juga Rajabasa Pramuka, serta Rajabasa Raya. Luas wilayahnya adalah 13,53 km persegi dengan kepadatan 48.027 jiwa. Dengan batas-batas wilayah yaitu pada bagian utara yaitu Kabupaten Lampung Selatan, pada bagian timur yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Tanjung Karang dan juga Kecamatan Labuan Ratu, kemudian pada bagian selatan itu Kecamatan Kemelem dan Kecamatan Langkapura, dan pada bagian barat itu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis mikro. Analisis mikro yang pertama adalah lokasi site. Informasi yang didapat adalah lokasi yang terpilih itu terletak di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro nomor 1 Gedung Beneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. Lahan ini merupakan lahan wisma Universitas Lampung dan BNI Universitas Lampung dengan luas kurang lebih 14.696,868 meter persegi. Lahan ini rencananya akan direlokasi dan dilakukan perancangan dan pembangunan hotel 16 lantai yang merupakan salah satu fasilitas dan akomodasi di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada beberapa keterangan pada site. Yang berwarna merah itu merupakan bangunan komersil, yang berwarna orange itu merupakan pemukiman dan rumah dinas, kemudian yang berwarna biru itu merupakan bangunan pendidikan, yang berwarna hijau itu merupakan ruang terbuka hijau, dan yang berwarna ungu itu merupakan lokasi site. Panah yang berwarna merah itu merupakan jalan lokal primer, kemudian panah yang berwarna hijau itu merupakan jalan lokal sekunder.
Kemudian bangunan ini memiliki batas-batas, yaitu di utara berbatasan dengan Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro dan juga bangunan komersil. Kemudian bagian barat juga berbatasan dengan Jalan Sumantri Bojonegoro dan juga lahan kosong. Kemudian pada bagian selatan itu berbatasan dengan lahan kosong dan juga bangunan komersil. Kemudian pada bagian timur itu berbatasan dengan pemukiman penduduk. Kemudian selanjutnya adalah analisis entrance dan juga topografi. Pada denah site itu keterangan seperti penjelasan tadi di lokasi site, namun ada penambahan di warna ungu, ini adalah jalur masuk atau in-nya. Dan kemudian ada jalur keluarnya. Kemudian untuk akses menuju lokasi site melalui Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro, jalan ini memiliki 2 jalur dan merupakan kategori jalan lokal primer. Untuk akses menuju site dibuat 2 jalur in dan out yang berguna untuk menghindari kemacetan dengan posisi in di sisi barat daya dan out di sisi timur laut. Berdasarkan hasil analisis lokasi akses in dan out ke lokasi hanya melalui satu jalan A saja, yaitu Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro. Kemudian topografi, karena hasil analisis topografi untuk mengetahui kontur tanah melalui analisis online menunjukkan hasil di samping, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kelarangan pada tapak adalah kurang dari 5%. Tidak berkontur, kemiringan lahan cenderung datar atau rata-rata di sekitar 0%. Tapak terletak di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro menjadi pusat pendidikan Kota Bandar Lampung dan menjadi salah satu daerah bisnis dengan tingkat kebisingan sedang. Berdasarkan analisis offline wilayah Bandar Lampung, rata-rata kontur tanah di lokasi tersebut memiliki kemiringan lahan cenderung datar. Berdasarkan BPS 2019 sampai 2021, Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan tipologi berupa dataran dengan satu bukit. Lokasi tapak merupakan kawasan pendidikan sehingga kontur relatif rata. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang analisis kebisingan dan view. Terlihat pada denah site itu yang berwarna merah itu merupakan kebisingan tingkat tinggi, kemudian tanda yang berwarna orange itu kebisingan sedang, kemudian yang berwarna hijau adalah kebisingan rendah. Nah, area tingkat kebisingan tinggi itu berada di jalan menuju Universitas Lampung yang berada di arah barat laut, sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk area parkir. Kemudian area tingkat kebisingan rendah itu jalan menuju pemukiman warga yang berada di daerah di arah barat daya. Kemudian area tingkat kebisingan rendah yaitu area pemukiman yang berada di daerah timur laut dan tenggara. Nah, sumber kebisingan itu berada dari kendaraan umum, kendaraan pribadi dan juga dari masyarakat. Nah, tanggapan untuk mengatasi kebisingan ini adalah yang pertama diperlukannya vegetasi untuk meminimalisir intensitas kebisingan. Vegetasi yang dibutuhkan yaitu pohon yang bertajuk lebar seperti pohon palem, ketapang kencana, glodok tiang, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan yang serta fasilitas penunjang diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat berfungsi sebagai barrier terhadap fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penempatan bangunan lebih dalam atau jauh dari jalan. Yang terakhir adalah penggunaan bagian isolasi akustik pada ruang-ruang tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah view dan visibility tapak. Terlihat pada gambar itu merupakan foto hasil analisis dari beberapa view yang ada di sekitar tapak. Visibility tapak dapat dilihat dari area yang berada di sekitar tapak berupa jalan lingkungan dan jalan utama. Sedangkan view dari tapak berupa jalan dengan jalur hijau di area depan, belakang pemukiman warga, kanan kiri bangunan lain dengan tipologi berada di ketinggian 4-9 meter. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang analisis angin dan matahari. Terlihat pada denah site, informasi dari analisis matahari sendiri itu adalah pada pagi hari cahaya masuk dari sisi timur dan tenggara. Pada area ini pencahayaan baik dan cukup. Kemudian yang kedua adalah pada siang hari cahaya dapat jatuh masuk ke area tapak sehingga cahaya yang diperoleh sangat kompleks. Kemudian yang ketiga adalah pada sore hari cahaya yang diperoleh minim karena terhalang oleh pepohonan dan bangunan komersial sehingga area tapak kurang mendapatkan cahaya. Kemudian informasi analisis angin. Yang pertama dan menurut data BMKG, angin di daerah Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung ini memiliki rata-rata kecepatan angin mencapai 10 km per jam yang
asal dari daerah tenggara ke barat laut sepanjang tahun. Kemudian yang kedua adalah bangunan yang ada di sekitar set cenderung relatif rendah dan sedang sehingga bisa diasumsikan angin masuk ke lokasi set sepanjang hari. Kemudian yang ketiga adalah kondisi angin di iklim tropis biasanya memiliki kecepatan angin yang relatif rendah dan cenderung lembab. Kemudian yang keempat adalah angin dapat menjadi penyejuk dalam sirkulasi bangunan. Kemudian bagaimana sih tanggapan untuk menanggapi bagaimana analisis angin dan matahari yang terjadi di sekitar set? Untuk tanggapan pada bagian untuk menanggapi analisis angin yaitu pertama memaksimalkan penghawaan alami tanpa mengganggu kenyamanan bangunan menggunakan cross ventilation. Kemudian yang kedua penggunaan vegetasi untuk pembelokan arah angin untuk mengurangi beban bangunan dan polusi udara. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ventilasi untuk menciptakan kenyamanan terbang. Kemudian ada beberapa tanggapan untuk analisis matahari yaitu mengoptimalkan bukaan atau ventilasi pada bagian lantai bawah untuk mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami, kemudian meminimalisasi kebukaan atau ventilasi pada bagian lantai atas untuk menghindari angin kencang, penggunaan cross ventilation sama seperti tadi atau sirkulasi silang, memperkecil muka bangunan yang terpapar sinar matahari langsung, menggunakan secondary skin. Secondary skin ini hampir sama dengan sun shading, memaksimalkan bukaan pada bagian utara dan selatan, mengoptimalkan bukaan pada bagian timur agar mendapatkan penerangan alami, kemudian yang terakhir adalah penerapan sun shading atau penanaman pohon pada bagian timur dan barat. Kemudian selanjutnya adalah analisis tata guna lahan. Tata guna lahan di sekitar tapak adalah kawasan pendidikan, kawasan komersil, dan kawasan pemukiman warga. Selain itu terdapat fasilitas umum seperti halte bus Unila, ATM Center, bank parkiran terpadu, dan juga Masjid Wasi'i. Banyak fungsi tata guna lahan di sekitar tapak harus menjadi pertimbangan dalam mendesain bangunan, serta tidak menghilangkan fasilitas yang tersedia yang berada di lokasi tapak. Nah, fasilitas yang tersedia yang tidak dihilangkan itu adalah berupa bank BRI-nya. Kemudian selanjutnya adalah analisis lalu lintas. Aktivitas lalu lintas yang berwarna merah itu dia berada di tingkat kepadatan tinggi, kemudian yang orange itu sedang, kemudian yang hijau itu rendah. Ada aktivitas lalu lintas di sini di jam 6 sampai jam 12 siang itu masuk di jam sibuk, di mana mahasiswa dan kantor berangkat hingga makan siang. Kemudian di jam 12 sampai jam 13 itu transportasi umum atau bus dan kendaraan pribadi jarang terlewat dikarenakan termasuk jam istirahat dan makan siang. Kemudian di jam 13 sampai jam 18 itu jam sibuk karena jam pulang kantor dan mahasiswa. Kemudian jam 8 malam sampai jam 5 pagi itu aktivitas malam sampai dini hari tidak terlalu ramai dan portal pun ditutup. Kemudian selanjutnya adalah analisis vegetasi. Jadi ada beberapa tanaman yang akan saya gunakan dalam merancang sebuah hotel ini di dalam site. Yaitu yang pertama adalah pohon cemara, kedua adalah rumput Jepang, ketiga bougainville, pohon akasia, grass block, dan juga teh-tehan. Nah, teh-tehan ini itu untuk memperindah dan juga menjadikan tanaman pagar. Jadi bisa digantikan sebagai tanaman pagar. Kemudian ada grass block. Penggunaan grass block ini lebih diutamakan ketimbang menggunakan paving block. Grass block ini dapat menyerap radiasi sinar matahari langsung yang berbeda dengan paving block yang memantulkan sinar matahari langsung. Kemudian ada di rumput Jepang. Rumput Jepang ini akan digunakan sebagai green roof dan beberapa taman. Sama seperti rumput gajah mini, ya dapat menyerap juga sinar matahari. Selanjutnya ada studi literatur dan juga peraturannya. Jadi dalam rancangan ini yaitu hotel konvensi itu memiliki ciri-ciri dan juga peraturan. Jadi dari ciri-ciri dari hotel konvensi itu sendiri adalah yang pertama memiliki jumlah minimal kamar standar yaitu 50 kamar, terus memiliki jumlah minimal kamar suite yang itu 3 kamar, kemudian luas kamar standar itu 24 meter persegi, luas kamar suite adalah 48 meter persegi, memiliki tempat rekreasi dan keluarga, memiliki hot and cold running water, kemudian memiliki minimal 2 buah dining room, salah satunya coffee shop dan juga
dengan luas minimal 100 meter persegi. Lebar ruang bertender adalah 1 meter. Apabila ruang tertutup harus dilengkapi dengan pengaturan udara dan mekanik atau AC dengan suhu 24 derajat Celcius. Terdapat minimal 1 buah pintu masuk yang terpisah dengan lobi, kemudian kapasitas minimum 2,5 kali sejumlah kamar, kemudian dilengkapi dengan toilet apabila tidak satu lantai dengan lobi. Kemudian terakhir adalah terdapat prevention room. Kemudian peraturan dari pembangunan hotel ini adalah hampir sama seperti ciri-ciri dari hotel tadi, yaitu memiliki kamar standar berjumlah 50 dengan luas 24 meter persegi, kamar suite yang berjumlah minimal 3 dengan luas 48 meter persegi, kamar mandi dalam, fasilitas sama dengan bintang 3, yaitu 2 restoran, 1 coffee shop, parkir, 2 swimming pool, ruang tenis, ruang fitness, ruang spa dan sauna, dan lift dan sebagainya. Peraturan pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif ini tentang syarat usaha hotel, yaitu syarat mutlak hotel itu ada lobby, lavatory, front office, fasilitas makan dan minum, kamar hotel, pantry, office, utilitas, ipal, tata usaha, restoran, ruang keamanan, ruang kesehatan, pengelola, grup organisasi, manajemen dan sumber daya manusia. Syarat tidak mutlak hotel bintang 4 itu adalah bangunan, signage, taman, parkir dan drop-off, lobby, front office, business center, shopping, lift lebih dari 5 lantai, 2 lift, lavatory, koridor, food and beverage, outlets, cleaning service dekat dengan dapur atau pantry, kamar hotel, kamar mandi, tamu, minimal 200 kamar tamu, sarana olahraga dan ruang meeting. Kemudian selanjutnya adalah pola aktivitas. Di sini ada pengunjung hotel yang menginap dan tidak menginap. Kemudian ada pengelola hotel, yaitu kelompok eksekutif, front office department, security department, housekeeping department, food and beverage department, laundry department. Kemudian ada di personal department, accounting department, dan juga ada marketing department. Kemudian ada kebutuhan ruang, bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Kemudian ada gubahan massa. Jadi gubahan massa ini terdiri dari persegi panjang dan juga lingkaran. Kemudian mengalami konfigurasi bentuk seperti pistol air untuk denah lantai 1 dan 2, yaitu berupa podium. Kemudian untuk bagian tower menggunakan konsep lingkaran tabung yang bertingkat dengan perpaduan konsep biopilik. Biopilik itu dimana dilengkapi dengan hampir sama seperti di bangunan arsitektur. Kemudian hasil final dari gubahan massa adalah sebagai berikut dengan jumlah lantai 16 dengan bentuk dasar persegi panjang dan lingkaran yang sudah mengalami redesign bentuk sehingga bentuk tidak monoton. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep bangunan. Di sini ada problem seeking-nya dulu. Pertumbuhan penduduk meningkat, kurangnya bayangan yang menutupi bangunan, terutama area tower, polusi udara cukup tinggi, banyak bangunan sekitar site dengan tipikal bangunan kotak. Kemudian solusinya adalah pembangunan hunian secara vertikal, pemberian fasad pada bangunan, memaksimalkan ruang terbuka hijau, kemudian membuat bangunan dengan ciri khas tersendiri. Nah, kemudian di sini saya mengambil dari 2 konsep, yaitu pertama adalah arsitektur kontemporer dan juga arsitektur biopilik. Arsitektur kontemporer adalah gaya arsitektur abad ke-21 yang perkembangannya mengikuti mode terkini. Hal tersebut membuat umumnya konsep ini berbeda dan tidak terpaku dalam satu gaya. Jenis arsitektur ini juga banyak mengadaptasi teknologi yang sedang berkembang dan menggunakan material bangunan yang modern. Gaya kontemporer ini yang selalu berubah sehingga bersifat dinamis. Konsep gaya ini bisa dikatakan juga sebagai up-to-date atau yang terbaru. Kemudian arsitektur biopilik itu sendiri memiliki pengertian sebagai desain yang muncul di tahun 1980-an dan masih bisa ditemukan hingga saat ini. Biopilik sendiri memiliki arti cinta alam dan bertujuan untuk mendekatkan aktivitas manusia dengan alam. Hal ini membuat ciri khas arsitektur yang satu ini seringkali adalah hal-hal alam seperti tanaman kayu, udara segar, dan sirkulasi udara yang baik. Nah, kemudian konsep ini saya jadikan satu dalam satu bangunan ini.
yaitu biopolik dan kontemporer. Perancangan ini menggabungkan pendekatan arsitektur biopolik dan juga dari segi konsep ruang luar dan dalam dengan pendekatan arsitektur kontemporer sebagai pendekatan dari segi konsep tampilan bangunan. Metode yang digunakan adalah direct experience of nature atau pengalaman alam secara langsung. Kemudian ada beberapa poin cakupan dari konsep biopolik dan kontemporer, yaitu penggunaan vertical garden untuk mereduksi panas pada bangunan, kemudian penggunaan beberapa balkon hijau untuk memberikan kesan menyatu dengan alam, kemudian penggunaan sun shading untuk meminimalisir cahaya yang masuk ke ruangan, kemudian memperbanyak area hijau indoor maupun outdoor, penggunaan material dan desain yang modern dengan perpaduan arsitektur biopolik, kemudian pemanfaatan air hujan untuk penyiraman tanaman area tapak dan bangunan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang struktur dari bangunan. Sistem struktur ditentukan berdasarkan dengan jumlah ketinggian lantai maksimum dengan pemilihan yang sesuai untuk penggunaan yang tepat agar bangunan lebih kuat dan stabil. Pada pemakaian yang tepat untuk bangunan hotel adalah dengan ketinggian lantai yang mencapai 10-25 lantai menggunakan struktur rigid frame, inti, dan juga rangka kaku. Struktur pondasinya ini merupakan brick pile, adalah pondasi tiang dalam berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke dalam permukaan tanah. Fungsinya sama dengan pondasi dalam lainnya seperti pancang, bedanya ada pada cara pengerjaannya. Pengerjaan brick pile dimulai dengan pelubangan tanah dahulu sampai kedalaman yang diinginkan, kemudian pemasangan tulangan besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton. Kemudian struktur utama dari bangunan ini adalah rigid frame dan juga core. Nah, rangka hibrid di mana adanya penggabungan sistem struktur rangka kaku atau rigid frame itu sendiri, sistem struktur inti, dan sistem struktur inti atau core. Rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral, terutama melalui lentur balok dan kolom. Perilaku demikian berakibat ayunan atau bridge lateral yang besar pada bangunan dengan ketinggian tertentu. Jenis core-nya ini adalah tempat meletakkan transportasi vertikal dan mendistribusikan energi yang terdiri dari lift, tangga darurat, toilet, dan sebagainya. Core yang digunakan adalah 2 core di pinggir bangunan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari material. Material dinding yang digunakan pada dinding itu adalah material dinding bata yang dilapis beton dan bukaan dengan material kaca merupakan pilihan material yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan material tersebut. Kemudian pelapis dindingnya itu pada bagian interior maupun eksterior itu menggunakan cat dengan berbagai varian warna dan juga harga. Kemudian selain cat, itu pelapis dinding lainnya adalah wallpaper. Wallpaper yang digunakan di sisi dinding tertentu yang dikira sesuai dan perlu. Selain praktis, wallpaper juga lebih banyak pilihan warna dan corak ketimbang cat yang biasa digunakan. Kemudian untuk material dari lantainya itu bisa beragam seperti penggunaan keramik, marmer, granit, teraso, parket ataupun vinil. Pada bangunan ini material yang dipilih adalah penggunaan lantai keramik dan parket. Lantai keramik memiliki ciri-ciri permukaan halus, warna, dan motif yang beragam. Perawatannya mudah dan juga tidak mudah tergores. Kemudian terakhir adalah pencahayaan. Pada perancangan hotel ini, jenis pencahayaan yang akan digunakan adalah pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami berasal dari matahari dan pencahayaan buatan berasal dari lampu. Pencahayaan alami didapatkan dari berbagai seperti jendela pada sisi bangunan maupun skylight pada ruang yang memungkinkan. Untuk pencahayaan buatan sebenarnya akan lebih banyak digunakan jenis dan tipe yang lebih beragam. Mengingat perancangan ini merupakan perancangan perhotelan yang membutuhkan cahaya buatan dan alami lebih baik untuk ruang-ruang tertentu untuk cahaya pada dekorasi. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang utilitas. Yang pertama adalah instalasi air kotor. Perancangan pengelolaan limbah cair berpedoman pada sistem yang optimal, ekonomis dalam pembangunan dan pengoperasian. Target utama adalah penurunan zat pencemar organik dan angka kuman sehingga sifat air limbah cair memenuhi syarat baku mutu air limbah. Hal penting lainnya adalah rekayasa tepat yang harus dilakukan pada bangunan dan lingkungan terhadap sistem pengelolaan limbah cair ini. Nah, kemudian sistem pembuangan black water atau cairan buangan manusia ialah dengan cara mengalirkan limbah padatnya ke septic tank, sedangkan sisa air kotorannya ke pipa atau sumur resapan. Untuk grey water atau air bekas yang bersumber dari toilet dan dapur akan dialihkan ke rio kota yang sebelumnya
sudah disaring di bak lemak. Air kotor dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kotoran cahaya berasal dari kamar mandi, dapur, wastafel, dan urinoir. Kemudian yang kedua adalah kotoran padat berasal dari WC, dan yang ketiga adalah air hujan. Sebelum air kotor tersebut dialirkan ke sungai, terlebih dahulu diolah menggunakan sistem Sewage Treatment Plant atau STP sehingga tidak membahayakan lingkungan. Berikut adalah bagan dari instalasi air kotor. Kemudian selanjutnya adalah instalasi air bersih. Berikut adalah gambaran dari bagannya. Air bersih pada perancangan ini berasal dari PDAM dan juga sumur galian sebagai bantuan pasokan air. Untuk sistem penyaluran kebangunan digunakan sistem upfit dengan pasokan air yang ditampung di reservoir bawah untuk keperluan pada lantai dasar dan juga basement. Sedangkan untuk lantai 2 dan seterusnya menggunakan sistem downfit dengan pasokan air dari reservoir atas. Kombinasi dari sumber-sumber air diharapkan dapat menjaga kontinuitas pasokan air bersih pada segala musim. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang instalasi listrik. Sumber listrik utama pada perancangan ini ialah PLN yang terdapat pada panel utama, sedangkan sumber cadangan listrik yang dibutuhkan bila terjadi pemadaman listrik adalah genset dengan bantuan bahan bakar. Berikut adalah gambaran dari bagan instalasi listrik. Kemudian ada sistem penangkal petir. Terdiri dari komponen-komponen yang pertama adalah alat penerima logam tembaga atau logam bulat panjang runcing. Kemudian yang kedua adalah kawat penyalur tembaga. Yang ketiga adalah ground sampai dengan bagian tanah basah. Sistem pengaman atau penangkal petir telah dimulai sejak Benjamin Franklin pada tahun 1752 menemukan teknik penangkal petir menggunakan interceptor yang dihubungkan ke tanah melalui konduktor berkembang sampai sistem yang pasif atau konvensional. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah instalasi AC. Mekanis atau AC diperlukan jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Adapun ruang-ruang diperlukan fasilitas AC ini adalah mayoritas pada bagian ruang kerja staf, kantor administrasi, ruang kamar tamu, ruang konvensi, ruang ibadah atau musola. Fungsi AC itu adalah sebagai pengatur suhu yang mempengaruhi kelembapan. Berikut adalah ilustrasi dari sistem penangkal petir dan juga instalasi AC. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan dari instalasi pemadam kebakaran. Yang pertama adalah Fire Protection System. Untuk pencegahan kebakaran aktif pada bangunan menggunakan smoke detector, sprinkler, fire extinguisher, dan fire hydrant yang ditempatkan di setiap lantai bangunan untuk pencegahan kebakaran pasif setiap lantai pada bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah alarm dan detektor. Berikut adalah ilustrasi bagan dan juga gambarnya. Alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran. Ada audible alarm dan juga visible alarm. Detektor adalah sebuah pengindera kebakaran dan penyampaian isyarat sedini mungkin agar dapat mencegah atau menanggulangi kebakaran sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik jiwa, harta benda maupun juga lingkungan. Terdapat berbagai jenis detektor. Smoke detector merupakan detektor yang bisa digunakan pada bangunan gedung. Kemudian selanjutnya adalah tangga darurat. Untuk tangga darurat, letak maksimum tangga darurat terhadap ruang terjauh adalah 25 meter. Dindingnya harus dapat menahan api selama 2 jam dan pintu darurat harus dapat menahan api selama 1,5 jam. Untuk jumlah tangga darurat disarankan ada 2 buah dengan lebar minimal 1,20 meter. Yang terakhir adalah sprinkle. Sistem sprinkle adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidak-tidaknya mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi di dalam gedung. Berikut adalah susunan cabang sprinkle. Bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang fire protection system. Fire hydrant ditempatkan di dinding dan di luar bangunan. Luas layanan sebesar 200 meter persegi sampai 500 meter persegi dan jarak maksimal 30 meter. Berikut adalah ilustrasi bagan terkait dengan fire protection system. Kemudian
Selanjutnya adalah fire hydrant. Cakupan fire hydrant itu terdapat dua jenis hidran, yaitu hidran gedung dan juga hidran halaman. Hidran halaman. Menurut SNI nomor 03175/2000, tiap bagian dari jalur akses mobil pemadam di lahan bangunan harus dalam jarak bebas hambatan 50 meter dari hidran kota. Bila hidran kota yang memenuhi persyaratan tidak ada, maka harus disediakan hidran halaman. Hidran halaman atau pilar ditempatkan di luar bangunan pada lokasi yang aman dari api ke dalam bangunan, dilakukan melalui katup Siames menentukan jumlah dan titik hidran gedung. Kemudian ada penempatan apar. Apar diletakkan pada lokasi yang mudah diakses. Kotak atau lemari apar tidak dikunci kecuali ada kemungkinan dicuri atau digunakan tanpa izin. Kemudian apar tidak terhalang dari pandangan. Kemudian apar diletakkan digantung pada gantungan atau disediakan bracket khusus. Kemudian tidak diizinkan peletakan apar di mana jarak antara bagian terbawah apar dengan lantai kurang dari 10,2 cm. Nah, baik, selanjutnya ini adalah gambaran dari block plan. Untuk bagian A, untuk pada bagian B itu merupakan bagian dari entrance, bagian A itu merupakan bagian dari exit tapak, 1 itu adalah taman, 2 itu merupakan podium, lantai 1 dan lantai 2, 3 itu merupakan tower, 4 adalah area rekreasi, kemudian kelima adalah bank BNI Unila, keenam parkiran bank, ketujuh parkiran hotel, dan kedelapan adalah loading block. Selanjutnya adalah denah podium lantai dasar, di mana pada denah ini terdapat area servis, kemudian rekreasi, dan juga terhubung langsung dengan jalan loading block. Kemudian yang kedua ini adalah denah podium lantai 2, di mana dengan ketinggian di 2,6. Pada bagian ini terdapat sebagian area rekreasi, bagian office berada di sini semua, dan juga menjadi area food and beverage. Ini merupakan denah tower di denah tipikal lantai 3-6. Terdapat kamar standar, kamar double dan juga kamar suite, dan juga ada kamar presidensial. Di denah tipikal lantai 7-9 itu juga terdapat kamar yang sama seperti di lantai 3-6, namun bedanya ada pengurangan kamar karena ada beberapa bagian di tower itu yang digunakan sebagai area vegetasi. Kemudian selanjutnya denah tipikal lantai 10-12. Kemudian terakhir adalah denah tipikal lantai 13-16. Selanjutnya ini adalah tampak depan dari bangunan. Ini adalah tampak belakang dari bangunan. Tampak kanan bangunan, dan ini adalah tampak kiri dari bangunan. Nah, kemudian ini adalah potongan dari bangunan hotel, potongan BB, kemudian ini adalah potongan AA-nya. Kemudian ini adalah perspektif dari bangunan rancangan hotel. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila masih banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you don't start a conversation,
worse when I'm without you? Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress like in a phase. I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress